Jadi dari mana datanya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dan dari mana datanya cinta? Dari mata turun ke hati. Oleh karena itu cinta itu diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah. Pada saat ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tema yang akan kita angkat pada saat ini adalah salahkah jatuh cinta dan bagaimana cara menyikapinya. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai pembahasan kita tentang salahkah jatuh cinta dan bagaimana cara menyikapinya, kita mengawali pembahasan pada apa pengertian daripada cinta itu. Jadi cinta adalah kata yang sudah sangat sering dirasakan, diucapkan, dibicarakan, dan banyak peristiwa yang mewarnai kehidupan Bani Adam dengan atas nama cinta, sehingga sudah tidak asing lagi dan mungkin kita tidak perlu mendefinisikannya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Purwadarminta, bahwa pengertian daripada cinta itu adalah rasa sangat suka kepada, atau rasa sangat sayang kepada, ataupun rasa sangat kasih atau sangat tertarik hatinya. Nah, cinta ini sangat mendalam dan lebih banyak berkaitan dengan masalah hati. Sehingga menurut seorang ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata bahwasanya hampir 60 istilah cinta, dan diantaranya adalah al-mahabbah, yang diambil dari kata al-habab, yaitu air yang meluap setelah turun hujan yang lebat. Dari kata ini, pemirsa yang berbahagia, dapat diartikan bahwa al-mahabbah adalah luapan hati dan gejolaknya saat dirundung keinginan untuk bertemu dengan sang kekasih. Nah, cinta secara umum identik dengan suka atau senang. Tetapi rasa cinta ini dibarengi dengan harapan untuk memiliki apa yang dia sukai dan khawatir akan kehilangannya. Dengan kata lain, bahwasanya cinta itu adalah perpaduan antara suka, harap, dan takut yang ada di dalam hati manusia. Sehingga seorang penyair bersenandung, tak seorang pun di muka bumi yang lebih sengsara dari seorang yang dilanda cinta. Meskipun ia mendapati cinta itu manis rasanya, setiap saat engkau lihat ia selalu menangis, entah karena enggan berpisah ataukah karena rindu yang membara. Jika sang kekasih jauh, ia menangis karena rindu, dan jika sang kekasih dekat, ia pun menangis karena takut berpisah dengannya. Pertanyaan selanjutnya, pemirsa yang berbahagia, salahkah bila seseorang jatuh cinta? Berangkat dari pertanyaan ini, bahwa salahkah bila seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang wanita ataupun sebaliknya? Maka menjawab pertanyaan ini tentu tidak salah kalau ada seseorang yang jatuh cinta, baik laki-laki jatuh cinta kepada seorang wanita ataupun sebaliknya. Sebab bukan cintanya yang terkena hukum syara, melainkan aktualisasi yang lahir dari perasaan fitrah itu. Ia bisa menjadi haram bila cinta itu ditempatkan pada hal yang dilarang oleh agama. Dan sebaliknya, ia pun akan menjadi keberkahan dan pahala kebajikan manakala cinta itu dicurahkan pada hal yang halal. Nah, oleh karena itu berbicara tentang cinta khususnya di era sekarang ini tentu identik dengan hubungan sepasang remaja yang sedang dimabuk kasmaran, yang biasa kita kenal dengan istilah pacaran atau jalinan kasih. Nah, di kalangan remaja sering bermunculan anggapan bahwa kalau belum pacaran maka mereka tidak mempunyai kenangan indah semasa remaja. Itu kata mereka. Nah, adapun tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta, seorang penyair yang terkenal yang bernama Sauki Bey, beliau berkata didahului dengan kerlingan mata, diiringi dengan senyum, kemudian muncul rasa tertegun,
akhirnya jantung berdebar-debar dan hati rindu menggelora. Atau kata beliau seperti disebutkan dalam pantun-pantun lama, dari mana datanya lintah, dari mata turun ke hati. Dari mana datanya cinta, dari mata turun ke hati. Jadi dari mana datanya lintah, dari sawah turun ke kali. Dan dari mana datanya cinta, dari mata turun ke hati. Oleh karena itu cinta itu diawali dari proses pandangan. Oleh sebab itu di dalam ajaran agama kita mengatur akan hal ini, di mana ada larangan berpandang-pandangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh cinta ini merupakan saat-saat yang paling indah dalam kehidupan remaja. Hal ini ditandai dengan adanya ekspresi pada diri mereka, diantaranya suka curi-curi pandang. Jadi tak kala seseorang jatuh cinta kepada lawan jenisnya, maka ekspresi yang muncul pertama adalah suka curi-curi pandang. Dan kalau bertemu dengannya, kadang dia salah tingkah. Dan biasa juga orang yang sementara lagi dimabuk cinta suka tersenyum sendiri. Nah, kemudian orang yang jatuh cinta ini selalu banyak mengingat kepada siapa yang dia cintai, dan tak kala ada yang dia minta, maka kita pun senantiasa memenuhi keinginannya. Di antaranya, pemirsa yang berbahagia, kita bersabar atas tingkah laku yang mungkin sangat menyebalkan kita. Kemudian kita senang menjadi pendengar setia. Itu orang tanda-tanda jatuh cinta. Kemudian menyukai apa yang disukai oleh sang kekasih, dan memiliki keberanian yang tidak biasa. Ya, kadang-kadang orang yang jatuh cinta itu muncul juga rasa cemburu. Jadi cemburu bukan bermakna sekali lagi hal-hal yang negatif, tapi pada dasarnya cemburu itu karena dia tidak ingin kekasihnya beralih ke lain hati. Kemudian ciri orang jatuh cinta selanjutnya adalah suka menyendiri dan suka melamun. Lalu kemudian dia mengalami perubahan mental yang tiba-tiba. Kemudian serasa dekat sepanjang waktu, dan kadang-kadang orang yang lagi jatuh cinta kalau bertemu sering muncul kalimat-kalimat gombal. Nah, kemudian sudah mulailah dia rajin bercermin atau berhias karena penampilannya selalu ingin the best di hadapan sang kekasih. Dan kemudian kadang-kadang dia bertingkah laku aneh atau suka cari perhatian kepada siapa yang dia cintai. Pertanyaan selanjutnya, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang rasa suka antara laki-laki dengan wanita. Demikian pula sebaliknya yang diarahkan kepada proses yang haram, maka muncul pertanyaan, adakah pacaran yang islami? Ya. Tentu jawab sebagian orang mungkin mengatakan ya ada, di mana wanitanya pakai jilbab, laki-lakinya pakai baju koko, kemudian kalau dia mau pegangan tangan baca bismillah, ya mungkin seperti itu. Ya. Tapi pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meninjau dari beberapa sisi apakah ada pacaran yang islami. Baik. Pertama, disebutkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sahnya sebuah amalan itu sangat tergantung dari apa yang dia niatkan. Maka berangkat dari perkara niat, pada dasarnya apa yang dipikirkan oleh orang yang sementara kasmaran itu. Jadi apa yang dipikirkan oleh mereka? Rata-rata yang dipikirkan adalah sang kekasih, sehingga tidak ada waktu sedikit pun yang tersisa di dalam sisa-sisa waktunya, melainkan dia selalu mengingat siapa yang dia cintai. Dalam perkara ini kadang-kadang kalau kita meniatkan sesuatu yang bagus, ya mungkin saja kadang-kadang kita luput. Tapi yang kita pikirkan dari orang yang kita cintai, sekali lagi tidak ada satu waktu pun di mana kita tidak mengingatnya. Sehingga muncul istilah di mana bana ingat kamu, sementara berjalan ingat kamu, sementara belajar ingat kamu, lagi tidur pun sebelum tidur ingat kamu. Jadi kita disibukkan dengan mengingat orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang sementara pacaran itu senang berpandangan.
Padahal di dalam ajaran agama kita, pandangan pertama rahmat, pandangan kedua sudah dosa. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, jangan engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, karena sungguh pandangan pertama itu rahmat, pandangan kedua adalah dosa." Sehingga ada seorang laki-laki, begitu melintas seorang wanita di hadapannya, dia pun memandangnya sambil berjalan. Tiba-tiba dia nabrak tiang. Kemudian bocor kepalanya. Jadi berdarah kepalanya, pemirsa yang berbahagia. Kemudian dia mengatakan, "Saya tidak akan menyekah atau melap darah ini sebelum saya ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah, begitu ketemu dengan Nabi SAW, Nabi menanya, "Kenapa berdarah kepalamu?" Laki-laki itu menjawab bahwa, "Ya Rasulullah, saya tadi memandang wanita. Terus sambil saya berjalan tiba-tiba saya nabrak tiang dan saya berjanji tidak akan menyekah darah ini sebelum ketemu engkau ya Rasulullah." Jadi Nabi mengatakan bahwasanya untung kamu sudah mendapatkan balasan di dunia. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dalam ajaran agama kita pandangan pertama rahmat, pandangan kedua sudah dosa. Bahkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31 sangat jelas. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, apabila dia memandang wanita, tundukkanlah pandangannya. Demikian juga di ayat selanjutnya, katakan pula kepada wanita-wanita mukminah, apabila dia memandang laki-laki maka hendaklah dia menundukkan pandangannya, kemudian disertai hendaklah dia mengulurkan jilbabnya hingga ke bawah dadanya. Jadi pada dasarnya di dalam ajaran agama kita, pandang memandang antara laki-laki yang bukan mahram terlarang. Pandangan pertama rahmat, pandang kedua sudah dosa. Sementara pintu awal terjadinya seseorang bisa saling mencintai itu diawali dari perkara pandangan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair yang kita sampaikan tadi, bahwa dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Selanjutnya pemirsa yang berbahagia, orang yang berpacaran itu senang bersentuhan. Sementara di dalam ajaran agama kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditusuk paku mulai dari ujung kepala saya sampai tembus mata kaki saya lebih mau daripada menyentuh wanita yang bukan mahram saya. Artinya apa? Di dalam ajaran agama kita sekali lagi dilarang bersentuhan kulit antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Sementara orang yang berpacaran itu senang bersentuhan. Jadi di dalam seminar-seminar yang saya biasa isi, kadang-kadang muncul pertanyaan dari peserta seminar dengan wajah yang polos, dengan perkataan yang mungkin tidak yang begitu ringan. Ada seorang perempuan pernah bertanya di dalam sebuah seminar yang saya pernah isi. Dia katakan, "Ustaz, pacaran tanpa ciuman bagaikan sayur tanpa garam." Aduh, ini betul-betul hebat ya, seorang wanita yang bertanya seperti itu. Kemudian di tempat lain saya mengisi seminar yang sama, kemudian ada juga seorang perempuan bertanya. Ini pertanyaannya lebih sadis lagi. Dia mengatakan gini, "Ustaz, keperawanan dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang penting. Yang penting adalah rasa penghormatan." Nauzubillahi min dzalik. Kalau sudah generasi kita sudah memiliki statement seperti ini, maka ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi generasi-generasi selanjutnya. Sehingga suatu ketika waktu dulu ada pemutaran film Virgin di salah satu televisi swasta, saya nonton, tapi itu agak tengah malam acaranya. Ada 3 anak sekolah yang dihadirkan, kemudian mereka ditanya. Yang usia SMP, baru kelas 3 SMP, ditanya oleh oleh presenter dari televisi swasta itu. Dia berkata, "Nanda sudah punya pacar?" Kata dia, Sudah pernah tidur dengan pacarnya? Dia bilang baru 2 kali. Coba bayangkan, SMP dengan polosnya dia menjawab seperti itu, baru 2 kali. Terus kemudian ada anak ya kelas 1 SMA ditanya, "Nanda sudah punya pacar?" Bilang sudah punya. "Pernah tidur dengan pacarnya Nanda?" Dia bilang baru 1 kali. Kemudian dihadirkan salah seorang pengurus OSIS dari kalangan mereka. Jadi coba kita lihat perwajahan generasi kita sekarang ini. Kemudian keesokan harinya saya membaca koran, terus kemudian ada siswa kelas 2 SMA diwawancarai tentang penayangan film Virgin itu. Kemudian dia ditanya,
sudah punya pacar? Dia bilang sudah punya om. Sudah berapa kali ganti pacar? Kata dia 4 kali. Terus sudah pernah tidur dengan pacarnya? Dia bilang yang pertama, kedua, ketiga sering. Coba bayangkan kalau seorang anak SMA sudah tidak memperhatikan lagi masalah kehormatan. Sehingga suatu ketika juga saya nonton acara dialog remaja yang diisi oleh Ustazah Lutfia Sungkar waktu itu. Kemudian setiap ada wanita bertanya, masalah yang dia beliau angkat adalah tentang problematika remaja. Terus kemudian setiap ada penelpon, apalagi kalau wanita, Ustazah mengatakan, Nanda sudah punya pacar? Nanda sudah punya Ustazah. Sudah pernah tidur dengan pacarnya Nanda? Jawabannya polos, baru 2 kali Ustazah. Nauzubillah min zalik. Jadi sekali lagi bahwasanya pandangan sentuhan ini akan mengarah kepada perkara zina. Jadi telah ditetapkan zina bagi anak cucu Adam. Mata sinanya memandang, tangan sinanya memegang, kemudian mulut sinanya berkata, kaki pun ada sinanya itu berjalan, kemudian hati pun ada sinanya itu mengangan-angankan anaknya orang lain. Kemudian zina itu dilakukan dengan faraj. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin begitu laki-laki bertemu lalu berkenalan, terus kemudian saling mereka mengajak untuk berzina, itu tidak akan mungkin. Tetapi dia adalah proses atau prolog menuju terjadinya zina. Nah, hal itu sangat dekat sekali bagi orang-orang yang berpacaran. Kemudian pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pacaran itu senang berdua-duaan. Orang yang pacaran itu senang berdua-duaan. Sementara Nabi SAW bersabda bahwasanya jangan kalian berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahrammu atau perempuan yang bukan mahrammu, karena ketiganya adalah setan. Nah, sementara orang yang berpacaran itu senang sekali berdua-duaan. Semakin sunyi, semakin sip pacarannya. Semakin larut malam, semakin enak menggodanya. Jadi kadang-kadang tak kala mereka berduaan, banyak sekali konsep yang keluar dari arah pikiran mereka. Sehingga kadang-kadang berjam-jam mereka duduk berdua, ngobrol kiri kanan, dan seakan-akan tidak habis bahan obrolannya. Itu yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran itu. Kemudian pemirsa yang berbahagia, orang pacaran itu senang berdusta. Jadi saya minta maaf pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya laki-laki itu tidak senang kalau cuma satu pacarnya. Jadi mungkin ada seorang wanita disenangi di sekolahnya, terus kemudian dia sampaikan keinginannya, terus diterima satu pacar yang ada di sekolahnya. Kemudian tetangganya juga banyak wanita-wanita cantik. Kemudian dia pun agak tertarik dengan salah seorang wanita tetangganya. Kemudian dia pun menyampaikan salamku sama dia. Nah, 1. 2. Kemudian mungkin dia aktif berorganisasi. Di tempat organisasinya ada juga wanita cantik. Sehingga kadang-kadang dia tertarik dan dia pun menyampaikan keinginannya kepada wanita tersebut. Kemudian diterima cintanya. 3. Nah, belum lagi kalau dia dari kampung. Di kampung kata orang ada simpedesnya, simpanan perawan desa. Jadi suatu ketika pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membonceng pacar tetangganya. Jadi dia membonceng pacarnya yang bertetangga dengan dia. Tiba-tiba dilihat oleh pacarnya yang di sekolah. Ya. Bagaimana perasaan seorang wanita tak kala kekasihnya membonceng wanita lain? Ya pasti berkecamuk di dadanya. Lalu dia mengatakan, iya nanti besok kalau ketemu di sekolah. Singkat kisah pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pagi-pagi benar, terus kemudian dia sudah datang di awal, tiba-tiba kekasihnya tiba dengan kendaraannya. Terus dia panggil dengan ketus, sini. Kenapa? Dan siapa kemarin perempuan yang kamu bonceng itu? Ya laki-laki itu pada dasarnya 9 akalnya, 1 perasaannya. Sementara perempuan itu 9 perasaannya, 1 akalnya. Sehingga laki-laki itu pandai sekali berkilah. Begitu dikatakan, oh yang kemarin itu dek, oh itu sepupu 1 kali saya, minta tolong supaya dibonceng. Apa perasaan kekasihnya yang di sekolah tak kala diberikan penjelasan seperti itu? Dia mengatakan, saya kira siapakah. Ya, jadi pada dasarnya laki-laki itu pembohong dan perempuan itu senang dibohongi. Jadi ketemu.
Semakin cerdas seorang laki-laki berdusta, maka semakin tingkat kepercayaan dari sang kekasihnya semakin tinggi. Jadi sekali lagi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kadang-kadang terjadi bagi orang yang sementara memadu kasih. Kemudian orang yang berpacaran itu bahasanya aneh-aneh. Ya. Sementara berduaan dia berkata, "Sayang, dunia ini milik kita berdua." Jadi seakan-akan orang lain diabaikan. Dan ini biasa kita menyaksikan di tempat-tempat orang-orang yang banyak mengunjungi. Kadang-kadang kalau sementara berpacaran, maaf, di Makassar ini biasanya paling ramai itu kalau menjelang matahari tenggelam. Jadi orang banyak berkumpul lah di Pantai Losari sana. Ada yang berkumpul dengan keluarganya, adapun yang memandang matahari tenggelam berdua dengan kekasihnya. Akhirnya saling menggombal dan tidak kemudian memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang sekali lagi muncul fenomena yang ketika orang sementara dimabuk cinta kalau dia berdoa. Fenomena yang muncul itu pertama dia katakan, "Ya Allah, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah." Ya, seakan-akan dia memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata lagi, "Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami berjodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain daripada aku." Lalu dia lanjutkan doanya, dia berkata lagi, "Ya Allah, kalau dia tidak bisa dijodohkan denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Ya, biarkan dia tidak berjodoh sama seperti diriku. Dan saat dia telah tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali." Jadi seakan-akan doanya ini memaksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia lanjutkan doanya dengan mengatakan, "Ya Allah, kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah. Lalu jodohkanlah denganku. Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biar orang lain itu ketemu jodoh dengan yang lain, dan kemudian jodohkanlah kembali dia denganku." Jadi kemudian dia menutup doanya dengan mengatakan, "Ya Allah, maafkan hambamu karena telah memojokkanmu. Habis bagaimana lagi hambamu ini sudah kepepet." Jadi itulah kadang-kadang lahir doa-doa seperti itu kalau kemudian orang sementara dimabuk cinta. Nah, pertanyaan selanjutnya pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus bersikap ketika cinta itu menghampiri? Yang pertama, mari kita mencoba untuk menghindari ketemu dengan sosok yang kita sukai. Sebab semakin ketemu dengan dia, maka semakin perasaan cinta membara dalam diri kita. Yang kedua, mari kita menghapus memori dengan menyisihkan pemberiannya. Sebab kalau kita masih melihat pemberiannya, maka muncul lagi perasaan ingin kembali dengannya. Selanjutnya, sibukkan diri dengan aktivitas yang menguras tenaga dan pikiran, sehingga kita tidak punya waktu luang untuk memikirkannya. Sebab di sela-sela waktu-waktu kita kosong, maka biasanya muncul ingatan kepada dia. Kemudian mari kita memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh, supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat lupa kepadanya. Nah, kalau perlu jauhi interaksi langsung maupun tidak langsung dengan orangnya. Nah, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara yang praktis untuk menghindari tatkala cinta menghampiri kita, sekali lagi dengan banyak-banyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Sebab kalau kita paham antara halal dengan haram, maka insya Allah kita akan menjauhinya. Tapi kalau kita tidak memahami mana halal mana haram, maka kita pun semakin mendekatinya. Pada dasarnya pemirsa yang berbahagia, tidak ada yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan di dalam ajaran Islam hanya satu pintunya, yaitu melalui pintu pernikahan. Sebelum melalui pintu pernikahan, maka ada larangan-larangan yang tidak bisa kita tembus. Di antaranya dilarang pandang-pandangan seperti kita katakan tadi. Kemudian dilarang bersentuhan kulit. Kemudian dilarang berdua-duaan. Dan ketiga hal ini adalah pintu menuju persinahan. Oleh karena itu, mari kita meraih pahala melalui cinta yang halal. Jadi cinta bukanlah sesuatu yang kotor.
Karena kekotoran dan kesucian cinta itu tergantung dari bingkainya. Ada bingkai yang suci dan halal, dan ada bingkai yang kotor dan haram. Bila bingkainya sesuai dengan syariah, maka cinta itu halal. Namun bila bingkainya diwujudkan dalam bentuk pacaran, perselingkuhan dan persinahan, maka cinta itu menjadi terlarang. Nah, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, jika seseorang menikah, maka sempurnalah setengah agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setengah agama yang tersisa. Masya Allah. Jadi tak kala kita sudah menikah, maka 50% agama kita sudah terjamin. Sisa kita berdua menyempurnakannya bersama-sama. Dan banyak hal yang kita tidak bisa lakukan sebelum kita menikah, dan tak kala kita melakukannya pun, maka dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya bahwa apabila suami istri bangun di tengah malam, kemudian suaminya lebih dulu bangun daripada istrinya, lalu dia membangunkan istrinya, kemudian istrinya enggan karena terlalu lelah, lalu dia ngambil air, kemudian dia mercikkan air ke mata istrinya. Lalu kemudian mereka berdua mendirikan salat berjamaah. Atau sebaliknya, kata Nabi, istrinya lebih dulu bangun dari suaminya, kemudian dia membangunkan suaminya untuk sama-sama bangun salat lail. Kemudian suaminya enggan, terus dia ngambil air, lalu dia merciki air ke mata suaminya. Kemudian mereka berdua mendirikan salat malam. Dan kata Nabi SAW, tidaklah suami istri bangun berdua salat malam berjamaah 2 rakaat saja, maka dia dipandang berzikir sepanjang malam. Hal ini hanya bisa terwujud pemirsa berbahagia tak kala kita telah menikah. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita menikah tanpa melalui proses pacaran? Bukankah kita harus kenal dulu? Nah, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat seorang laki-laki dan perempuan berpacaran, maka selalu mereka ingin menampilkan sesuatu yang paling indah dalam dirinya. Mereka ingin selalu tampil the best. Nah, setelah mereka menikah, barulah ketahuan aslinya. Sehingga mereka merasa dibohongi. Tak kala mereka bertengkar, mungkin mereka akan berkata, salah satu di antaranya dia katakan, kalau saya tahu bahwa sifatmu seperti ini, saya tidak akan mengawinimu. Ya, maka yang satu juga mengatakan, kenapa memang kau mau sama saya? Nah, itulah. Itu karena sekali lagi karena mereka merasa didustai. Tapi indahnya kalau kemudian kita menikah tanpa melalui proses pacaran, maka kita saling menjejaki. Kalau ada kelebihan yang ada pada pasangan kita, kita pun bersyukur, dan kalau ada kekurangannya, karena memang sebelumnya kita tidak mengenalnya, sehingga kita menerima kekurangannya, kemudian kita berusaha untuk saling memperbaiki kekurangan masing-masing. Nah, menikah tanpa pacaran, hal ini kemudian baru kita bisa wujudkan kalau kemudian kita membangun sebuah komunitas. Jadi alhamdulillah kami dengan beberapa ustaz-ustaz itu melakukan pembinaan di mana setiap pekan kita membina generasi kita dengan kurikulum yang terstruktur. Jadi setengah jam pertama kita berikan materi tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian 1 jam selanjutnya kita memberikan kajian dinul Islam, sehingga kita memberikan beberapa materi tentang perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah, sehingga mereka bisa paham mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh. Kemudian bagaimana tata cara ibadah sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setengah jam terakhir kita pun memberikan kajian hadis yang berhubungan dengan akhlak. Dan kitab rujukan kita adalah kitab Bulughul Maram pada pembahasan Kitabul Jami, yaitu kitab kelengkapan yang isinya tentang adab. Dengan harapan bahwa generasi kita bina dengan bagus, pemahaman pembacaan Qur'annya bagus, bahkan mungkin hafalan-hafalan Qur'annya bagus, kemudian ibadahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, dan dia pun bisa memiliki pemahaman agama yang paripurna. Setelah itu mereka pun dibina dengan akhlak yang bagus, sehingga akidahnya lurus, akhlaknya bagus, kemudian pemahaman keislamannya diharapkan bisa menuntun kehidupan di masa yang akan datang.
laki-laki kita bina, perempuan kita bina, kemudian tiba saatnya mereka mau menikah, maka kami pun ada semacam satu lembaga yang menangani tentang urusan pernikahan. Kebetulan saya pernah menjadi ketua lembaga pernikahan. Jadi waktu itu kalau ada binaan kita datang melapor kepada kami, misalnya dia katakan, Ustaz, saya mau menikah. Tanya, ada calonmu nak? Belum ada, Ustaz. Ada kriteria yang kamu inginkan? Biasa dia katakan sebagaimana yang bagusnya di dalam ajaran agama ini. Sebab kata Nabi, dinikahi wanita karena 4 persoalan. Pertama karena kecantikannya, kedua karena hartanya, ketiga karena keturunannya, dan keempat karena agamanya. Maka kata Nabi, menangkanlah agamanya atau pilihlah agamanya, niscaya kamu akan selamat. Jadi rata-rata anak-anak yang kita bina, Masya Allah, menyerahkan urusan pernikahannya ke kami. Pada dasarnya hanya satu yang mereka inginkan, bagaimana agamanya yang bagus. Karena itulah yang diperintahkan oleh ajaran agama kita. Maka proses selanjutnya kita pun mengurus dengan cara kita berikan dia biodata. Jadi kebetulan biodata ada ke kami, biodata dari binaan kami yang perempuan yang siap untuk menikah. Jadi mereka yang siap untuk menikah yang kemudian mengumpulkan biodata. Kami pun melihat postur tubuhnya, tingginya, kita usahakan cari wanita yang minimal hampir sama tingginya. Tingkat pendidikannya kita pun cari yang hampir sama dengan tingkat pendidikannya. Demikian pula status sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Kita pun berusaha untuk mencarikan yang mirip hampir sama, supaya tak kala mereka jadi menikah, maka kesamaan ini perbedaan tidak terlalu jauh, sehingga mereka tidak ada yang dihinakan dan tidak ada yang menghinakan. Nah, begitu kita kasih biodata, terus mengatakan ini mi Ustaz. Nah, jadi kami pun menghubungi wanita yang dia pilihkan. Tapi sekali lagi pemirsa yang berbahagia, biodata itu dipegang oleh istri saya. Kemudian kami pun menyuruh dia untuk memberikan biodatanya. Terus melalui perantaran istri saya disampaikanlah biodata laki-laki ini kepada wanita yang dia tunjuk. Jadi biasanya kita datangi, kita sampaikan, ini dek, ada laki-laki yang mau datang melamar. Ini biodatanya, kamu pelajari, paling lambat 1 pekan kami menerima jawaban. Bilang ya kalau ya, bilang tidak kalau tidak, tanpa alasan. Artinya tidak perlu kamu mengeluarkan alasan kenapa kamu menolak. Ya, sebab biasanya kadang-kadang karena binaan kita ada rasa keseganan kepada ustaznya. Pada dasarnya hati kecilnya mengatakan tidak, tapi dia malu mengatakan tidak. Sehingga saya katakan jangan berat. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak, tidak usah pakai alasan. Ya, supaya kemudian benar-benar dia menerima keberadaan laki-laki yang mau datang kepadanya. Singkat cerita, setelah dia mau bilang iya Ustaz, saya bersedia, maka saya pun dengan tim saya ataukah dengan istri saya mendatangi keluarga dia. Tapi sebelumnya saya tanya kepada laki-laki yang mau datang kepadanya, berapa kemampuanmu? Sebab kita juga tidak bisa menyangkali bahwa budaya kita yang namanya uang panai atau uang belanja itu sudah menjadi tradisi yang sangat sulit dihilangkan. Kemudian apa yang jadi maharmu? Nah, kemudian kita pun mengunjungi keluarga perempuan, lalu kami sampaikan kepadanya, Bapak Ibu, ini ada laki-laki yang berkeinginan melamar anak perempuannya kita, dan saya juga tidak berani kemari sebelum saya mendapatkan lampu hijau dari anak perempuannya Bapak dan Ibu. Terus mereka, iya, saya juga sudah disampaikan oleh anak saya, dan kemudian saya pun bersedia menerima Ustaz. Kemudian saya sampaikan kepada keluarganya, tapi Bapak dan Ibu, ini istilah kami orang Bugis Makassar, ada kebiasaan, ada uang naiknya. Kemampuan laki-laki ini cuma sekian Pak, jujur saja, kemampuan laki-laki cuma sekian.
Misalnya maharnya emas 5 gram, uang naiknya sekian. Nah, kalau bapaknya mengatakan tidak bisa, kira-kira ditambah sedikit Pak Ustaz, karena kami juga ini keluarga banyak, tidak enak kalau kami mengundang kemudian kami tidak berkecukupan. Sehingga kami, sebentar Pak, saya sampaikan, saya tanya kepada laki-lakinya, bagaimana Dek, bisa ndak naik-naik sedikit? Artinya berapa, kita tanya kepada orang tuanya, berapa kira-kira Pak. Jadi tak kala dia sebutkan, kita pun menyebutkan kepada laki-laki yang datang. Nah, biasa ada yang mengatakan oke, kita mampu. Jadi sudah sampaikan seperti itu. Jadi tak kala kita datang melamar yang sebenarnya, maka tidak ada lagi tawar-menawar. Sebagaimana waktu saya di daerah, ada orang yang mampir dari Makassar pergi melamar seorang perempuan. Agak lama, sekitar 2 jam baru putus. Artinya baru masalahnya terselesaikan. Jadi pada waktu kita datang melamar dan diterima, kemudian tibalah pembicaraan pada berapa uang naik. Lalu pihak keluarga perempuan berkata bahwa kami tidak menjual anak perempuan kami Ustaz. Masya Allah, tenangnya perasaan. Tapi kalimat selanjutnya itu yang kadang-kadang membuat kami resah. Karena dia bilang begini, baru-baru ini Ustaz ada kemanakan yang menikah, itu uang naiknya 100 juta. Kerbau 1 ekor kelas 1, kemudian beras 1 pikul, terus kemudian seperangkat emas, mulai dari atas ke bawah. Jadi dia tidak minta tapi nyindir. Nah, ini tidak sedikit, kadang-kadang kita temui di lapangan orang-orang seperti ini. Oleh karena itu kita bicarakan dari awal. Dan kalau sudah putus dari awal, maka pada waktu kita datang melamar resmi, maka menghadirkan keluarga-keluarga yang ada, tidak terlalu banyak lagi tawar-menawar. Tidak terlalu banyak lagi tawar-menawar. Itulah yang kami lakukan pada waktu saya menjadi ketua lembaga pernikahan. Tapi ada juga kadang-kadang binaan kami yang datang begitu pedenya. Yang Ustaz, saya mau menikah. Ada calon tanah, ada Ustaz. Siapa namanya? Ini. Mungkin ada biodatanya sama kita Ustaz. Saya tanya istri saya dulu. Ternyata belum ada biodatanya. Jadi kalau begitu, mana biodata tanah? Kemudian diberikanlah ke kami biodata. Terus insya Allah nanti kita tunggu jawaban, kira-kira kalau saya sudah hubungi nanti saya sampaikan kepada kita nak ya. Jadi singkat cerita, istri saya pun, ini kisah yang pernah kami alami. Jadi istri saya pun menyampaikan kepada wanita yang dia tunjuk, bilang, ini deh ada laki-laki yang mau datang melamar kita, ini biodatanya. Begitu dia baca namanya, dia bilang sama istri saya, maaf Ummu, saya tidak bersedia. Oh begitu nak, ya sudah, kami pulang. Terus saya telepon, sudah ada jawabannya deh. Tapi kan tidak enak kalau kita memberikan jawaban melalui telepon. Jadi saya pun menyuruh dia datang ke rumah. Begitu datang ke rumah, bagaimana Ustaz jawabannya? Maaf nak ya, karena wanita yang kita tunjuk itu belum bersedia. Terus biasanya dia berkata, apa alasannya Ustaz? Jadi saya katakan kepadanya begini, nak Dik, ditolak saja itu sudah menyakitkan. Apatah lagi kalau ditahu alasannya, lebih menyakitkan lagi. Jadi tidak usah saya beritahu alasannya, karena memang kebiasaan kami tidak menyampaikan alasan. Jadi seperti itu. Jadi macam-macam lah suka duka mengurus pernikahan. Jadi itu prosesnya. Jadi di dalam ajaran agama kita tidak ada istilah pacaran, tapi yang ada adalah ta'aruf. Jadi ta'aruf itu waktunya singkat. Dan ta'aruf ini antara laki-laki dengan perempuan memang sudah ingin menikah. Jadi memang sudah ingin menikah. Jadi hanya kita bagaimana mempertemukan. Kalau ada yang mengatakan saya tidak pacaran Ustaz, tapi kan saya ta'aruf. Sudah berapa lama ta'arufnya? Sudah 3 tahun. Wah, itu bukan ta'aruf namanya. Sebab ta'aruf itu waktunya simpel, waktunya singkat, karena memang dia ingin menikah. Setelah mereka kita pertemukan berdua, lalu mereka
sepakat tentunya pada waktu mereka bertemu sang wanita ini didampingi oleh mahramnya. Jadi boleh dia memandang wanita tak kala dia ingin menikahinya, tetapi hanya sebatas yang bisa nampak dari wanita itu. Seperti kata Nabi pada waktu ketemu dengan Asma binti Abu Bakar, kemudian dia berkata, wahai anakku Asma, kalau wanita sudah dewasa tidak boleh nampak dari seluruh tubuhnya kecuali hadza wa hadza, ditunjuknya muka dengan telapak tangannya. Hanya itu saja sebatas yang bisa dipandang oleh laki-laki yang ingin menikahinya. Seterusnya pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikah ini bahagian dari syariat Islam, maka kita pun berusaha semaksimal mungkin tidak ada maksiat di dalam prosesi pernikahan. Demikian pula pada pesta pernikahannya, sehingga laki-laki dipisah, demikian pula wanita dipisah. Tamunya juga, tamu laki-laki hanya menerima pengantin laki-laki hanya menerima tamu laki-laki, dan perempuan pun hanya menerima tamu perempuan, sehingga sedapat mungkin kita memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian pernah saya mendengarkan ceramah akad nikah. Pak Kiai itu ngomong seperti ini, bahwasanya sekarang dalam pesta-pesta pernikahan banyak kita temui mengundang penyanyi di mana penyanyinya tidak sehat, lagunya pun tidak sehat, terlebih-lebih lagi penontonnya tidak sehat. Banyak mungkin kita menyaksikan di tengah-tengah masyarakat pemirsa yang berbahagia, tak kala ada pesta pernikahan jam 10 ke atas sudah mulai lagunya lagu gila. Jadi penyanyinya juga bergoyang-goyang gila. Kemudian penontonnya lebih gila lagi, lebih gila lagi, sehingga banyaklah istilah-istilah yang kadang-kadang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dulu pernah populer di salah sebuah daerah, ada namanya cak doleng-doleng ya, nauzubillah min dzalik. Saya tidak tahu bagaimana modelnya seperti itu. Tetapi mungkin kita sering ketemu di acara-acara pesta pernikahan, tak kala sudah mulai jam 10 ke atas sudah mulai ada istilah saweran, dan ini benar-benar menyimpan dari nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu hendaklah cinta yang suci ini dengan bingkai yang suci, hendaklah kemudian prosesi pernikahannya sampai kemudian acara pesta pernikahannya jangan sampai dikotori oleh nilai-nilai maksiat. Jadi sekali lagi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya jatuh cinta itu tidak dilarang, ya. Tetapi yang dilarang adalah bagaimana proses menuju perkara percintaan itu. Kalau kemudian dia dimulai dengan proses berpacaran atau bingkainya haram, maka pasti juga dia tidak akan pasti juga kemudian terlarang dalam ajaran agama kita. Namun kemudian kalau cinta itu dibalut dengan prosesi pernikahan, dan inilah yang diatur dalam ajaran agama kita. Sekali lagi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya tidak ada yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan wanita di dalam ajaran Islam kecuali melalui pintu pernikahan. Oleh karena itu, salahkah orang jatuh cinta? Tidak salah, ya. Kemudian bagaimana cara menyikapinya? Kita pun menyikapinya dengan bingkai yang halal, yaitu lewat prosesi pernikahan. Sidang jamaah pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada saat ini. Mudah-mudahan sedikit mencerahkan bahwasanya pada dasarnya kita menginginkan generasi yang terbentuk dengan nilai-nilai syariah, di mana pertemuannya indah karena Allah, kemudian akan melahirkan generasi yang soleh dan soleha, dan dari keluarga, kumpulan-kumpulan keluarga yang punya visi untuk melaksanakan ajaran agama ini, maka insya Allah akan terbentuk masyarakat yang Islami. Kalau kumpulan-kumpulan masyarakat yang Islam ini semakin banyak di daerah tertentu, maka insya Allah kita akan menuju ke sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana sebuah negara tunduk di bawah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, di mana generasi mereka memahami mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Disinilah kemudian fungsinya kita membina generasi kita sehingga mereka bisa memahami ajaran agama ini dengan baik, sehingga terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas yang pada dasarnya akan merugikan mereka berdua dan menghilangkan rasa hormat dan santun orang lain terhadap keluarga mereka sekiranya mereka melakukan kemaksiatan. Sekira demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.